Halo, selamat sore semuanya. Video ini diambil pada hari Kamis 5 Desember 2024. Nah, di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya di hari Rabu kemarin. Ya, kita akan membahas tentang topik kita di pertemuan terakhir, yaitu tentang biodiversity. Ya, nah teman-teman sudah belajar ya, biodiversity itu tentang apa saja sih? Nah, kalau kalian perhatikan gambar-gambar ini ya, ada berbagai macam ekosistem ya, mulai dari ekosistem hujan tropis, terumbu karang, padang rumput dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya sekali, sangat beragam ya. Jadi di sini biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu adalah sebuah kekayaan dan variasi kehidupan yang ada di bumi ini ya. Jadi keanekaragaman hayati itu kita bagi menjadi 3 ya, mulai dari keanekaragaman tingkat gen yang paling kecil ya, kemudian tingkat spesies, dan yang terakhir adalah tingkat ekosistem. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang gen diversity, itu kita berbicara tentang spesies yang sama ya. Jadi dia punya spesies yang sama. Contohnya kayak manusia itu pasti memiliki banyak suku ya, kulit yang berbeda, jenis rambut. Nah, semuanya itu termasuk ke dalam gen diversity. Kemudian kucing ya, jenis-jenis kucing, ada kucing ras tertentu ya, Persian, terus kemudian ada yang British Shorthair dan sebagainya. Jenis-jenis anjing kayak jenis Labrador, Pomerian, kemudian Husky dan sebagainya, itu masuk ke dalam gen diversity ya. Teman-teman bisa kelompokkan karena gen diversity itu adalah tingkatnya pada genetiknya yang membedakan ya. Kemudian untuk spesies diversity itu dia memiliki persamaan pada family-nya ya, family. Contohnya kayak yang sudah pernah kita bahas ya, kayak contohnya semangka, melon, terus timun itu masuk ke dalam satu family yang sama, cucurbitae. Kemudian misalnya simpanse, orangutan, gorila ya, itu masuk dalam family yang sama ya, family sebangsa kera ya, pongo gitu ya, nah, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk tingkat ekosistem ya, tingkat ekosistem itu sangat luas ya, meliputi savana, kemudian ada padang gurun ya, terus habis itu tundra, lalu kemudian ada juga taiga ya, itu memiliki ciri-cirinya masing-masing. Nah, teman-teman bisa pelajari ya, nanti setiap ekosistem ya itu memiliki ciri-cirinya masing-masing. Kayak contohnya hewan-hewan yang di padang gurun itu kan hewan-hewannya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sangat kering ya. Contoh kayak kalajengking, unta. Tumbuhan pun juga terbatas ya, hanya ada kaktus, karena kaktus itu tanaman yang dia hanya bisa tumbuh di tempat yang kering ya, tidak banyak air, terus daunnya itu mau membentuk ya, berbentuk duri, terus akarnya panjang ya untuk mencari air di dalam padang pasir. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang taiga, contoh-contohnya pohon-pohon seperti pohon pinus, pohon cemara yang tipenya konifer ya, dimana daun-daunnya itu kayak runcing-runcing ya, seperti itu. Nah, itu semuanya teman-teman pelajari lagi melalui buku maupun slide yang sudah saya berikan. Nah, kemudian setelah kita masuk ke tingkatan-tingkatan biodiversitas ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia ya. Indonesia itu sangat kaya banget ya, kaya akan flora dan faunanya. Nah, kita akan melihat persebaran makhluk hidup flora dan fauna yang ada di Indonesia ya. Kita tahu bahwa ada pembagiannya ya. Ada yang berdasarkan garis khayalan ya, atau garis imajiner. Ada juga yang berdasarkan letak geografisnya. Nah,
Kalau misalnya berdasarkan garis imajiner tadi ada namanya garis Weber sama garis Wallace. Garis Weber itu adalah garis yang membagi daerah timur Papua. Sedangkan Wallace itu yang membagi bagian barat, Kalimantan, Jawa, Sumatera. Makanya garis Wallace itu yang sebelah barat itu tipe hewannya adalah tipe Asia, contohnya kayak gajah, harimau dan sebagainya. Kalau yang bergeser ke timur bagian Papua itu flora dan faunanya khas Australia, contohnya kayak wallaby, kemudian cendrawasih, kuskus, seperti itu. Nah, kalau untuk yang di tengah-tengah antara garis Weber dan Wallace itu adalah wilayah peralihan, di mana itu hewan-hewan khas dari Indonesia, contohnya kayak komodo, anoa, terus burung maleo, atau mungkin babi rusa, dan sebagainya. Itu untuk hewan yang ada di peralihan. Nah, kalau misalnya kita berbicara floranya, flora itu berarti tumbuhan khas Indonesia itu ada banyak salah satunya Rafflesia arnoldi, terus kemudian bunga bunga saya jadi lupa. bunga anggrek anggrek bulan, seperti itu. Terus berdasarkan garis imajiner tadi sudah kita bahas sekarang kita akan membahas berdasarkan letak ketinggian, tumbuhan-tumbuhan yang biasanya ditanam di ketinggian dataran rendah itu biasanya lebih ke pertanian kayak padi, tebu, jagung, dan sebagainya. Kalau yang agak tinggi nanti bisa kayak perkebunan, sayur-sayuran, kopi, teh, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya nanti di atas 2500 di atas pegunungan biasanya itu di gunung gitu, tanaman yang masih bisa bertahan itu adalah kayak contohnya tanaman Edelweiss tuh. Nah, sekarang kita akan membahas lagi tentang, karena itu tadi sudah coba. Nah, biodiversitas Indonesia. Nah, fungsinya apa sih kira-kira adanya biodiversitas yang ada di Indonesia itu? Ya penting banget biodiversitas itu untuk kita jaga, karena itu sebagai sumber daya alam yang menyediakan banyak sekali sumber daya alam seperti makanan, obat-obatan, terus bahan baku industri. Industri itu bisa industri di bidang sandang maupun pangan dan juga papan seperti itu. Nah, nanti teman-teman harus bisa nyebutin nih kira-kira kalau contoh-contoh sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk makanan. Banyak banget kayak misalnya kalau daging-dagingan ada daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging misalnya daging apa dimakan daging babi, itu juga bisa. Nah, kalau misalnya tumbuhan jelas banyak ada sayur-sayuran, kemudian padi, jagung, dan sebagainya. Kalau obat-obatan biasanya yang sering dipakai itu kayak tanaman-tanaman herbal kayak temulawak, kunyit, kencur, kemudian kumis kucing, terus meranti, bisa ginseng, keruing, itu banyak banget tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat-obatan. Kalau bahan-bahan industri contohnya kalau dibuat rumah contohnya kayu jati, kayu cendana, dan berbagai macam kayu-kayu lain Nanti juga untuk bidang kosmetik misalnya kayak gitu ada juga, kayak misalnya yang bisa dimanfaatkan kayak rumput laut, terus gelatin dan sebagainya. Nah, itu teman-teman. Kemudian biodiversitas itu juga penting sebagai stabilitas ekonomi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan produktivitasnya karena dengan adanya biodiversitas itu ekosistem akan terus terjaga. Lalu juga berbagai macam
penyebab ya ketika biodiversitas kita hilang ya, itu banyak sekali penyebabnya. Bisa disebabkan oleh manusia seperti pembakaran lahan, penebangan hutan, pengeboman laut ya, dan sebagainya. Tapi ada juga yang disebabkan oleh alam, contohnya kayak misalnya bencana alam, gempa bumi, tsunami ya, dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu berbicara tentang cara menjaganya ya, cara menjaga biodiversitas ya, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ada dua cara sebenarnya secara garis besar. Ada secara in situ dan yang kedua ex situ ya. In itu berarti di dalam, ex berarti di luar ya. Jadi kalau in situ artinya dia konservasi yang dilakukan di habitat aslinya, di dalam habitat aslinya. Contohnya apa? Taman nasional, suaka marga satwa, kemudian ada lagi cagar alam, suaka alam, dan masih banyak lagi. Itu contohnya. Tapi kalau yang ex situ berarti dia konservasi di luar habitat aslinya. Contohnya kebun binatang, kemudian kayak Jatim Park ya, dan sebagainya ya, itu dibuat oleh manusia untuk mengkonservasi tetapi secara ex situ ya. Nah kemudian yang berikutnya nah kemarin saya membahas lagi tentang ini ya tentang ekosistem yang ada nekton, neuston. Nah itu mungkin juga dipersiapkan juga ya. Nah dan yang terakhir adalah tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Klasifikasi makhluk hidup itu ada berbagai tingkatan, dari yang paling atas sampai yang paling rendah. Yang paling atas itu jumlah anggotanya semakin banyak ya, yaitu kingdom paling tinggi, jumlah anggotanya banyak banget ya. Misalnya kita ambil satu contoh ya, kingdom itu kan ada 5 ya, ada dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga yang terakhir Animalia ya. Nah di sini dimulai dari kingdom Animalia misalnya, itu kan jumlah anggotanya banyak banget. Kemudian turun lagi ke filum, kelas, ordo, family, genus, dan juga spesies. Nah teman-teman nggak perlu apa ya istilahnya ya, sampai harus tahu susunan urutannya ya. Misalnya spesies ini, spesies kucing, kingdomnya apa, filmnya apa, itu nggak perlu dihafalkan semua. Cuma susunan urutan dari kingdom, film sampai ke spesies itu teman-teman harus paham ya. Jadi semakin ke bawah ya, jumlah anggotanya makin sedikit ya. Nah tetapi kalau semakin ke atas ya, berarti jumlah anggotanya semakin banyak. Atau bisa juga semakin ke bawah persamaannya itu makin banyak ya, persamaannya makin banyak. Tapi kalau semakin ke atas ya, dari spesies ke kingdom itu persamaan cirinya itu makin sedikit. Kayak contohnya gini, kingdom Animalia, gajah sama anjing ya, dia sama-sama kingdom Animalia, tapi persamaannya kan ya mungkin dia sama-sama ini ya, masih dalam film yang sama, chordata, punya tulang belakang, kelasnya juga sama, Mamalia, tapi ordonya sudah berbeda. Nah, jadi itu membedakan jenis antara gajah dan juga tadi anjing ya, misalnya contohnya seperti itu ya. Itulah tadi teman-teman ya, kalau dipelajari lagi mungkin soal-soal yang saya keluarkan seperti itu. Nanti akan banyak analisisnya teman-teman akan disajikan sebuah bacaan atau mungkin infografis ya, teman-teman analisis di situ. Jadi ini bukan tentang soal hafalan, tetapi lebih ke gimana caranya teman-teman menganalisis sebuah soal, ada sebuah permasalahan, bagaimana tanggapan dan solusi yang kalian berikan. Nah seperti itu ya. Jadi saya harapkan teman-teman mulai belajar, dicicil dari sekarang ya, sedikit demi sedikit ya. Saya percaya kalian bisa. Oke? Semangat untuk belajar biologinya di episode kedua. Thank you, bye bye.